Ya, kita lanjut ya, Kak. Terima kasih untuk kehadirannya Kakak semua. Pada kesempatan ini saya sangat terima kasih sekali, Kak, karena bisa hadir, Kak. Mohon maaf ya, Kak, kemarin kita melaksanakan GIMET ya untuk RTL ini, rencana tindak lanjut. Ternyata di dalam kegiatan kita ini tidak terekam, Kak, karena padahal sudah drive-nya sudah saya hapus. Ternyata di file sampahnya masih belum. Pas saya buka, rekamannya masih belum terekam, Kak. Mohon maaf sekali lagi, Kak, karena GIMET kita ini untuk 1 JP, kita ulang kembali ya, Kak, untuk rencana tindak lanjut. Ya, terima kasih untuk Kakak semua. Silakan Kakak bisa absen dulu, Kak, di kolom chatnya, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita sudah kiranya mengisi daftar hadir. Ya, silahkan untuk Kakak semua bisa mengisi daftar hadir. Terima kasih juga untuk Kak Fajar Perdana, Kak Herdi Saputra, ya Kak Dono Sandi. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga untuk Kak Guntur ya. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan kini hari ini kita dapat melaksanakan GIMET ini tidak ada gangguan, tidak ada halangan ya, Kak. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya, Kak. Untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, Kak, ya silahkan untuk Kakak siapa yang bisa memimpin doa, Kak. Silahkan, Kak. Kak Herdi. Kak Herdi bisa memimpin doa, Kak? Atau Kak Fajar? Kak Baik Guntur? rekan-rekan, ya, Ya, terima kasih. sebelum kita memulai GIMIT pada sore ini, mari kita berdoa mudah agama dan keyakinan kita masing-masing agar berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mudah agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Kak Fasil lagi. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana sudah memimpin doa ya, Kak. Mohon izin kepada Kak Dono ya sebagai co-host di sini saya masukkan. Ya, Kak. Karena jaringan kita ini agak terkadang bisa hilang, Kak. Saya masukkan Kak Dono sebagai co-hostnya ya, Kak. Di sini kita dalam pembelajaran ini kita 13-20 menit ya, Kak. 13-20 menit ya. Kita lanjut ke pembelajaran ya, Kak. Apa terlihat, Kak, untuk slide-nya, Kak? Terlihat, Kak? Ya, terlihat ya. Di sini ada rencana tindak lanjut atau RTL ya, Kak, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini untuk 1 JP
mode daring sinkronus ya Kak. Salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Gimana untuk kakak pada hari ini? Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kakak semua mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita sama-sama bisa belajar ya Kak, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat ya Kak tentang rencana tindak lanjut yang kita bahas ini ya Kak. Ya tadi sudah dilakukan doa dari Kak Fajar. Terima kasih untuk Kak Fajar sudah memimpin doa ya Kak. Sebelum kita masukkan pembelajaran, di sini ada kesepakatan bersama ya Kak untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon di saat teman berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Selama 5 menit ya Kak untuk refleksi awalnya 10 menit, penyampaian rencana tindak lanjut tanya jawab, rencana tindak lanjut 7 menit, penutupnya 3 menit. Nah, di sini Kak untuk agenda kita Kak. Sama-sama kita saling mengingatkan nanti ya Kak. Untuk pendahuluan. Nah, dari di sini ada level 1, 2, 3 sampai 10 Kak. Dari 1 sampai 10 gimana persiapan belajar dari rencana tindak lanjut dari komunitas belajar kemarin Kak sampai sekarang Kak. Ya, silakan untuk kakak dari 1 sampai 10 Kak, ada yang bisa ya Kak. Dari 1 sampai 10 silakan Kakak untuk tahapan belajarnya Kak. Persiapannya gimana Kak? Untuk rencana tindak lanjut ini Kak. Ya. Dari Kak Dono atau Kak Fajar, Kak Yunita, Kak Herdi, Kak Guntur. Ya. Untuk persiapannya Kak, untuk level 1 sampai 10. Ya, silahkan. Kak Fajar. Kak Dono. Ya Kak, izin untuk jawab. Ya, silakan Kak. Terima kasih Kak. Ya, untuk persiapan belajar level 1 sampai 10 di mana sekolahan SDN 3 Anjir Membulau Timur itu Kak sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih sampai yang sekarang. Jadi di mana di situ kegiatan-kegiatan kita sudah banyak kita lakukan, terutama untuk aksi nyata, pembelajaran tentang topik dan juga kegiatan-kegiatan berbagi praktik lainnya. Di mana di situ tujuannya kita yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahan kita sendiri dan juga untuk berkolaborasi supaya guru-guru ini berkolaborasi dalam arti bekerja sama dalam kegiatan kombel itu. Nah,
Di sini kenapa kami lakukan itu karena kemarin karena di kegiatan Kombel kita itu di PMM khususnya itu kan ada rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan itu ada beberapa warnanya, ada yang warna kuning, ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna merah. Nah, di situ kita lihat rapot pendidikan kita ada yang berwarna merah. Nah, itulah tujuan kita kemarin untuk membantu kegiatan Kombel selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, Kak. Jadi, kita fokuskan semuanya itu berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan rapot pendidikan yaitu literasi dan numerasi untuk yang rendahnya, Kak. Nah, jadi kita fokuskan ke situ. Itu, Kak. Iya, terima kasih untuk Kak Dono Rosandi tentang Kombelnya, Kak, untuk rencana tindak lanjutnya, Kak. Silakan untuk Kak Panjar bisa menambahnya, Kak, untuk rencana tindak lanjutnya, Kak, untuk level dari level 1 sampai 10, Kak. Berapa, Kak, kira-kira, Kak? Kalau di tempat kami itu masih kegiatannya masih belum dimulai, jadi nanti masih persiapan membuat konsepnya, Kak. Mungkin hampir sama kayak Kak Dono. Kalau soal raport pendidikan di ininya mungkin mulai dikejar di PMM-nya, Kak, ya. Oleh kami baru mulai ini kurikulum merdeka di kelas 7-nya. Dan itu masih mulai belajar, Kak. Kayaknya hampir sama kayak Kak Dono mungkin, Kak. Seperti itu, Kak. Masih konsep. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Panjar ya, Kak. Ya, kita lanjut ya, Kak. Di sini ada tujuan pembelajarannya, Kak. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dengan baik dan benar. Di sini kita disuruhnya merefleksi awal, Kak. Untuk refleksi awal, di mana untuk kegiatannya, Kak? Untuk komunitas belajarnya, Kak. Ya, untuk Kak Dono, untuk refleksinya ada, Kak? Ya, Kak. Pertanyaannya yang refleksi awal ini, Kak. Yang poin nomor 12 kelihatannya pertanyaannya. Iya, Kak. Ya, sedikit gambaran dari sekolahan kita, Kak. Kegiatan Kombel ini kita lakukan di sekolahan kita sendiri yang utama dulu. Di situ ada beberapa orang guru dan juga peserta, yaitu guru sendiri sebagai pesertanya. Di situ kita kegiatannya bermacam-macam, banyak sekali, baik itu untuk kegiatan RPP ataupun juga modul dan juga untuk peserta didik. Dan yang berikutnya itu tentang kegiatan proyek, di mana proyek itu akan kita lakukan setahun itu 3 kali maksimal untuk masing-masing guru. Dan juga untuk proyeknya pun sesuai dengan keadaan ataupun juga keadaan lingkungan sekolah kita. Di mana di situ banyak sekali isu-isu yang terdapat di sekolah seperti isu lingkungan, isu lingkungan dan juga yang lain-lainnya, Kak. Nah, jadi yang tahun ini tahun 2005 ini kita fokuskan ke proyeknya ke sampah, Kak. Bagaimana cara mengolah sampah itu bisa menjadi hal-hal yang berguna untuk peserta didik, terutama untuk kalau dia mata pelajaran penjas. Nanti ya saya bawakan proyek membuat logo dari plastik itu dengan cara dibakar. Dan juga nanti kita akan buatkan seperti cetakannya itu dari tanah. Cetakan di tanah kemudian dibakar, kemudian kita tuangkan ke dalam situ. Terus dengan catatan siswa selalu dilihat dan juga dibimbing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti percikan api dari plastik itu sendiri. Nah, itu, Kak. Ya, terima kasih atas penyampaiannya dari Kak Dono ya. Ada lagi yang lain bisa menambah, Kak? Untuk refleksinya, Kak?
Ya Kak, satu lagi sedikit Kak tambahan untuk kegiatan kombel kita Ya di Kak. sekolahan. Ya, kegiatan kombel ini kita selalu menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM itu, Kak. Dan juga di situ siapa guru yang misalnya misalnya seorang guru itu sudah menyelesaikan topik, nanti di situ akan di dibagikan ataupun dipresentasikan oleh guru itu sendiri atau yang sering dikatakan itu berbagi praktek baik. Nah, itu Kak, sebulan sekali itu kita lakukan, siapa ya di mana narasumbernya itu adalah berasal dari guru yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, guru-guru yang ada di SD kita sendiri Kak. Nah itu Kak sedikit tambahnya. Ya, terima kasih Kak. Ya, kita lanjut ya Kak. Nah, di sini sudah disampaikan oleh Kak Donald mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek tadi ya Kak, yang bahannya berupa sampah tadi Kak, ya, yang ada di sekolahnya masing-masing. Atau barang bekas seperti botol-botol plastik tadi ya Kak, yang dibuat dari logo tadi, yang membuat logo. Nah, di sini ada pertanyaan Kak untuk kakak semua di sini. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kakak bisa menjawab di kolom chat Kak, atau secara langsung bisa Kak. Di sini saya copy Kak untuk masuk ke kolom chatnya Kak. Ya, silakan untuk Kakak bisa menjawab di kolom chat Kak. Nanti bisa saya baca Kak untuk Kakak yang lain, Kak Fajar, Kak Dono, Kak Yunita, atau Kakak yang bisa secara langsung bisa menyampaikan secara langsung bisa juga Kak. Ya, silakan untuk Kak Dono menyampaikan tentang komunitas belajarnya Kak di dalam sekolahnya masing-masing Kak. Ya, minta izin Kak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya Kak, menurut pendapat saya yang namanya komunitas belajar, menurut komunitas belajar itu bukan komunitas belajar apabila seorang guru itu bekerja sendiri Kak. Yang namanya komunitas belajar itu kan terdiri dari satuan kesatuan guru yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Nah, jadi menurut saya kolaborasi ini sangat bermanfaat sekali untuk guru yang ingin menyelesaikan atau mengadakan suatu kegiatan ataupun proyek ini Kak. Apalagi yang namanya SEM, ya kan kemarin kan waktu kita SEM itu sangat penting sekali berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan juga manfaatnya bagi kita itu kita dapat menerima masukan ide-ide kreatif dari guru yang lain Kak. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi ini, yang jelas menambah wawasan kita dan juga ide-ide kreatif tentunya itu, Kak. Ya, Kak, itu juga sedikit dari saya. Berarti saling bekerja sama ya Kak. Ya, Ya, saling terima kasih bekerja Kak. sama. Ya. Untuk ada lagi Kak yang bisa menambah Kak? Ya. Di sini ada
dari Kak Yunita ya. Saya bacakan untuk pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Sangat berdampak positif terhadap komunitas karena guru-guru dapat bekerja sama untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Kak Yunita ya, yang sudah menjawab tentang komunitas belajar. Mudah-mudahan ke depannya komunitas belajar di sekolah kita masing-masing terlaksana dengan baik, ya Kak. Ya, untuk kakak yang lain bisa langsung ke kolom chat ya Kak, bisa menjawabnya Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Kak. Ya, terima kasih juga untuk Kak Fajar Perdana. Kak Fajar Perdana menjawab pertanyaan nomor 1. Kolaborasi berbasis proyek ini dapat bersama-sama mengatasi tantangan berbasis proyek dan guru-guru dapat berdiskusi bersama dan saling memberi masukan untuk mengembangkan kelancaran proyeknya. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana ya, yang sudah menjawab dari pertanyaan nomor 1 ya Kak. Silakan kita kembali ke pertanyaan nomor 2 ya Kak. Di sini ada pertanyaan nomor 2 ya Kak. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, gimana untuk Kak Donor Sandi ya tentang pelibatan daripada komunitasnya tadi Kak? Ya Kak, izin untuk menjawab. Pelibatan komunitas rekan sejawat ini sangat penting sekali Kak dalam kegiatan kombel kita dan juga dalam kegiatan pelaksanaan atau pengerjaan proyek. Hal ini bisa membantu sekali terutama untuk meningkatkan ataupun menambah ide-ide kreatif dan menuangkannya ke dalam suatu proyek. Serta kita juga tahu dengan rekan sejawat ini, dengan melibatkan mereka, kita akan menjadi tahu apa kekurangan kita dan juga kelebihan kita, dan itu pun akan berdampak bagi peserta didik ya. Di mana tujuan daripada kombel itu kan meningkatkan mutu pendidikan, terutama di sekolahan kita sendiri. Itu Kak. Ya. Nah, semuanya terlibat ya Kak? Ya, baik semuanya itu terlibat Kak. guru-gurunya, sekolahnya, tanggung jawabnya semua kan bertanggung jawab dengan pelaksanaan tersebut ya Kak? Ya, semuanya terlibat, baik itu pendidik maupun ke pendidikannya juga terlibat. Ya, Kepala terima sekolah kasih Kak. sebagai atasan, ya kepala sekolah sebagai atasan dan juga guru-guru itu sebagai pelaksana dalam kegiatan proyek itu sendiri. Pelaksana dalam arti melaksanakan kegiatan itu dilakukan oleh siswa. Ya. Ya, terima kasih untuk Kak Dono ya yang sudah menyampaikan secara langsung karena Kak Dono ini sudah melaksanakan tentang komunitas belajarnya di sekolahnya. Dari berapa tahun Kak untuk komunitas belajarnya nih Kak? Sudah 1 tahun berjalan Kak. Ya, sudah 1 tahun. 1 tahun kemarin berhasil dan yang sekarang ini kan hampir 1 tahun setengah. Ya, dan juga alhamdulillah kita tidak pernah mencari sertifikat itu keluar. Kita mengeluarkan sertifikat sendiri, di mana di situ kita harus menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Dan juga bagi guru yang sudah menyelesaikan topiknya, nanti kita mintakan kepada beliau atau kepada guru yang sudah selesai menjadi pembicara dalam kegiatan gombel kita. Dan itulah nanti yang akan kita terapkan di sekolah, terutama untuk peserta didik, apa ide-ide kreatif mereka yang bisa dituangkan ke dalam proyek itu sendiri ya. Iya. Terima kasih untuk Kak Dono. Gimana menurut Kak Guntur? Kak Dono seperti apa Kak Guntur?
Mana aplosan Kak Guntur ini buat Kak Dono? Kak Guntur ada tangannya aja. Iya, mantap Kak Ya, Guntur. saya kasih ini untuk Kak Guntur. Iya. Mantap Kak Dono, penjelasannya Ya, Kak Dono. Terima kasih. ya. Kak Herdi ini mana Kak Herdi ini? Kak Herdi. Kasih tepuk tangan Kak Herdi. Ketawa Kak Fajar. Ya, saya jawab untuk saya bacakan pertanyaan ini. Dari pertanyaan nomor 2 ada jawaban dari Kak Fajar ya. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Dari jawaban dari Kak Fajar, dengan melibatkan komunitas dan rekan sejawat secara aktif dalam pembelajaran, tidak hanya kualitas pembelajaran yang meningkat, tetapi juga rasa memiliki semangat kolaborasi yang kuat dapat tercipta, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar ya. Di sini ada juga jawaban dari Kak Yunita, pelibatan komunitas atau rekan sejawat dapat membantu anggota komunitas berbagi ide strategi dalam membuat suatu proyek. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita ya. Jadi saling bekerja sama sehingga mendapatkan suatu proyek ya, saling berpendapat. Ya, terima kasih Kak. Kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan yang kedua ya Kak. Nomor 3 Kak. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana itu Kak? Tentang kegiatan yang Kakak rancang itu Kak. Untuk komunitas belajarnya Kak. Ya, silakan untuk Kak Dono untuk menjawab Kak. Ya Kak, izin lagi untuk menjawab. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya Kak, berdampak positif sekali karena di sini kita melihat di rapot pendidikan yang awalnya warna merah dan sekarang sudah berubah menjadi warna kuning atau juga warna hijau Kak. Sebelumnya itu kan warna merah, berubah sudah sekarang menjadi warna kuning, ada sebagian yang warna hijau. Nah, itu buktinya bahwa pemahaman ataupun komunitas belajar kita sudah berdampak positif bagi peserta didik. Nah, dengan menyelesaikan topik-topik itu sendiri, di situ kan kita menerapkan ataupun mengimplementasikannya kepada peserta didik yang dulunya tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Bagaimana caranya? Nah, itu tergantung kreativitas masing-masing guru yang dimana di situ dituangkan ke dalam proyek dan dipresentasikan oleh guru itu sendiri di komunitas belajar kita. Dan sudah dipresentasikan, maka saat itu kita masing-masing menjalankan atau mengimplementasikannya kegiatan itu kepada peserta didik sendiri. Ya Kak, itu jawaban saya Kak. Berarti ini untuk kegiatan komunitas belajarnya Kak bagian dari literasi ya Kak? Ya, literasi dan juga numerasi Kak. Karena di rapot pendidikan itu yang merah ya, literasi dan juga numerasinya Kak. Iya. Itu yang lain. Nah, yang warna merah. Jadi kita fokuskan kegiatan kombel kita di situ untuk literasi dan juga numerasi. Jadi kita cari, kita data dan juga kita berikan kepada masing-masing guru itu untuk berkreasi supaya peserta didik yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis ataupun tidak bisa berhitung dalam arti tidak bisa melakukan sesuatu yang ada di sekolah. Nah, jadi kita berikan bimbingan khusus kepada peserta didik itu dengan catatan gurunya yang langsung turun tangan, dalam arti gurunya yang langsung membimbing mereka sesuai dengan topik yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Bagaimana caranya yang pas ataupun yang pas supaya peserta didik ini bisa lebih cepat membaca Kak. Itu Kak.
Ya, terima kasih untuk Kak Dono ya, karena sudah memberikan penjelasan sehingga kami bisa mengerti dengan keadaan komunitas belajar di sekolahnya masing-masing ya Kak, untuk pengalamannya semua. Di sini bisa menjawab di nomor 3 Kak, untuk Kak semua bisa menjawab nomor 3 ya Kak, sebelum kita lanjutkan untuk ke nomor 4 lagi Kak. Nah, di sini untuk nomor 4 ya Kak, untuk bagaimana melibatkan voice, choice, dan apa ini namanya, ownership ya. Saya copy dulu ya Kak. Nah, bagaimana untuk voice, choice, dan ownership ini Kak, untuk pendidikan di dalam penerapan PJBL nih Kak? Project based learning Kak. Gimana menurut Kakak? Di sini ada voice ini suara, choice adalah pilihan, dan ownership ini adalah kepemilikan. Ya, gimana menurut Kak, Kak, tentang penerapan PJBL-nya Kak, dalam penerapan PJBL? Ya, terima kasih untuk Kak Fajar menjawab pertanyaan nomor 3 ya Kak. Di sini Kak Fajar menjawab, saya bacakan dulu, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kak Fajar menjawabnya, komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi tambahan bagi guru untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar dan mengajar. Dapat mengajar dengan materi yang relevan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana karena sudah menjawab di kolom chat ya Kak. Di sini ada lagi Kak untuk pertanyaan nomor 4. Silahkan Kakak bisa menjawabnya Kak. Untuk Kak Dono gimana untuk pengalamannya Kak tentang voice, choice, dan Ownership. ownership Kak? Ya Kak. Ownership. Ya, silakan Kak. PJBL, Project Based Learning kayak. Nah, di situ Ya, kita learning. membuat suatu project dengan melibatkan semua peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu sesuai dengan ide-ide kreatif mereka. Seperti seperti Poish, itu mereka memberikan masukan ataupun menuangkan ide-ide kreatif mereka, memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk berbicara apa sih yang mau dikerjakan oleh mereka, dan juga apa yang mau dikerjakan mereka, apa ide kreatif mereka. Dan di situ kita buatkan nanti, misalnya mereka mau membuat logo tadi, ya oke, kita buat. Kita suruh mereka membuat proyek itu. Nanti dituangkan ke dalam catatan-catatan ataupun portofolio. Di kegiatan itu dimulai dari awal sampai akhir, dan juga akhirnya itu adalah ownership, itu tanggung jawab mereka, hasil karya mereka sendiri, bagaimana hasilnya. Di situ kan kita suruh mereka membuatnya itu Kak. Nah, baik itu ide-ide kreatif mereka tadi, kemudian pilihan mereka kita berikan, choice-nya tadi, pilihan mereka, bagaimana keinginan mereka, dan tidak mungkin kita membuat suatu proyek di luar keinginan mereka. Contohnya kita mau peserta didik ini kita suruh membuat
mainan-mainan yang dari listrik kan, kalau seandainya mereka tidak suka, otomatis itu tidak akan mereka lakukan. Nah, jadi alangkah baiknya proyek ini kita buat itu sekitaran lingkungan sesuai dengan lingkungan sekolah kita sendiri. Apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah itu. Nah, misalnya tadi kan seperti sampah atau Iya. juga rotan. Nah, rotan ini kan banyak biasanya di desa-desa ataupun di kampung itu. Nah, itu bisa kita buatkan untuk proyek. Jadi mereka menuangkan voice-nya, mereka memberikan suara-suara mereka, ide-ide kreatif mereka, dan juga pilihan mereka seperti apa, serta ownership-nya seperti apa nanti tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya itu dalam bentuk hasil daripada proyek mereka itu sendiri, Kak. Yang dimana di situ akan ditampilkan nanti basar ataupun pamerannya 1 tahun 1 kali ataupun 1 semester itu 1 kali. Sedangkan catatan 1 tahun itu untuk pembuatan proyek itu hanya 3 kali, Kak. Nah, jadi kalau dia seandainya 3 kali, itu kan 1 tahun bisa kita laksanakan bazarnya ataupun pameran-pameran hasil daripada karya peserta didik itu sendiri. Bukan hasil karyanya yang kita nilai, tetapi proses mereka, cara mereka membuat proyek itu yang dituangkan ke dalaman dituangkan ke dalam catatan-catatan. Nah, itu Kak, susunan-susunannya, cara pembuatannya seperti itu, Kak. Nah, itu Kak sedikit jawabannya, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono ya. Di sini saya lihat Kak untuk kegiatan proyeknya di sekolah KKK ini sesuai dengan minat dan bakat peserta didik ya Kak. Ya, Sesuai apa yang kebutuhan yang mereka pilih ya Kak. Ya. Mereka mau membuat apa, yang pastinya choice ownership-nya mereka tahu. Iya. Yang ide kreatifnya Yang seperti pastinya mereka itu yang apa yang mereka yang sukai ya Kak, yang terdapat di sekitar sekolah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya. Ya. Dari bahan daur ulang sampah tadi ya Kak. Iya. Atau Ya, juga kasih, kita ya siap. Atau juga dari rotan Kak. Rotan itu kan kita serot nanti rotan tadi. Tapi kalau rotan ini lama sekali prosesnya, diambil dari hutan, kemudian dikeringkan, dibelah, dijemur sampai diserut sampai jadi kecil, yang ukuran yang bisa sampai dianyam itu kan lama sekali itu prosesnya. Iya. Bahkan bisa diasap kalau mau baik kayak Kak. Iya, diasap. Proses asapnya. Iya, pengasapan. Terima kasih Kak. Belerang. Pengasapan. Belerang. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana ya. Di sini sangat panjang sekali jawaban Kak Fajar. Mantap Kak. Bagaimana melibatkan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ya. Dalam penerapan voice choice seharusnya dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka baik dalam diskusi kelompok maupun dalam keputusan terkait proyek. Kemudian choice siswa dapat memilih topik spesifik yang mereka rasa penting atau menarik untuk dibahas. Dengan memberikan pilihan, siswa merasa proyek lebih relevan dengan minat pribadi mereka dan dilanjutkan dengan ownership, yaitu siswa perlu merasa memiliki proyek mereka dan bertanggung jawab terhadap proses proyek. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar. Jadi di sini Kak Fajar menerangkan dengan minat dan bakat yang mereka inginkan ya Kak, seperti itu. Atau ada tambahan lagi untuk Kak Fajar? Secara langsung bisa Kak? Untuk menyampaikan Kak? Ya Kak, kalau di olahraga itu dulu saya pernah nyoba yang PJBL ini, tapi terkait materi silat Kak. Oh ya. Nah, silat itu kan saya susah, nggak pernah, ya dulu pernah diajari di kampus, tapi nggak sedetail seperti yang di buku, jadi agak susah menirukan gerakannya. Jadi saya berikan tugas membuat project video pembelajaran silat. Nah, itu mereka mulai antusias belajar dari YouTube, kemudian gerakannya mengikuti apa yang di dalam buku. Nah, di dalam video pembelajaran saya sambil bimbing, kakinya sebenarnya seperti ini gitu, Pak. Jadi sambil membantu mereka memfasilitasi lah. Cuma saya kalau meraktekkan secara langsung tidak bisa. Jadi saya membantu, merekam ya. Ini saya bawakan tripod, kamu rekam di sini gitu.
Nah, nanti kemudian mereka mengkombinasikan gerakannya, saya fasilitasi lah video pakai HP saya gitu. Kemudian dikirim di YouTube mereka, bukan di YouTube saya. Ada di YouTube mereka masing-masing untuk perwakilan. Jadi mereka yang buat gerakannya mulai dari sikap gunting, kemudian kuda-kudanya, tendangannya. Nah, itu dikombinasikan mereka yang membuat urutannya seperti apa. Apakah dari awalnya kuda-kuda tengah, kemudian kuda-kuda depan, dicampur sama pukulan dulu atau tendangan gitu. Itu yang membuat mereka. Itu untuk proyek video pembelajaran silat, Kak, dulu itu. Silat ya. Nggih. Ya, terima kasih ya untuk Kak Fajar ya. Di sini mereka ini melakukan menonton ya Kak berupa media ya. Iya, Kak, Melewati oleh saya media, keterbatasan melatih kemampuan melalui di media. silat. Jadi Kak Fajar cuma membimbing ya. Nggih, membimbing aja, fasilitaris juga. Ya, dan juga memfasilitas ya. Kalau untuk pencak silat ini Kak Dono ya, mungkin Kak Guntur yang rajanya. Karena sama Kak Randy kemarin dia beradu Iya itu, silat kemarin. Waktu pencak silat. kegiatan. Ya, ya. Kita lanjut lagi Kak. Nah, di sini ada pertanyaan juga Kak, untuk apakah pemahaman saya terhadap choice ownership dalam menerapkan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana untuk Kakak semua yang seperti Kak Fajar tadi jelaskan tadi Kak untuk pencak silatnya Kak? Untuk pertanyaan nomor 2 Kak. Ya, silakan. Saya akan di sini ada jawaban dari Kak Yunita ya. Kak Yunita menjawab, melalui penerapan PJBL dapat membantu peserta didik memahami pengetahuan dan keterampilan secara mendalam, menerapkan suatu proyek yang mendalam sesuai minat dan bakatnya. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita kalau sudah menjawab di kolom chat ya Kak. Ya, gimana Kak untuk berdampak pada pembelajaran peserta didiknya Kak, untuk choice ownership dalam penerapan PJBL nih Kak? Gimana untuk pemahamannya Kak? Iya, Kak, secara langsung aja, Kak. Iya, ya, secara langsung Kak. Dampak pada peserta didik kemarin itu mereka antusias, Kak. Oleh mereka yang memilih gerakannya, ibaratnya mereka yang merangkai gerakannya, Kak. Yang Ya, seperti yang saya bilang tadi, kuda-kuda dulu. Yang jelas saya ngasihkan aba-abanya cukup di awalnya harus kuda-kuda dan diakhiri dengan kuda-kuda. iya, Terserah di tengahnya kamu isi nanti untuk pukulannya, apakah tangkisannya atau potongan guntingannya atau tendangannya itu dirangkai sesuai kreativitas kalian. Jadi mereka itu membuat yang suka yang taekwondo yang banyak yang tendangan kakinya, yang ikut eskul taekwondo, yang karate campur-campur, iya, seperti itu. Jadi bentuk videonya macam-macam, Kak. Dan gerakannya di buku paket kan banyak itu, tinggal pilih. Ada lagi yang menambahkan ada kunciannya, kayak ibaratnya di video itu bertarung 1 lawan 1 gitu, kayak ibarat acting. Ada yang seperti itu juga membuat video ya. Jadi menarik aja saya lihat itu. Anak-anak tertarik sehingga tanpa disadari mereka mempraktekkan gerakan silat dengan saya yang tidak bisa mempraktekkan, jadi mereka bisa tahu sendiri, oh ini loh pukulannya kayak gini gitu. Oh tendangannya seperti ini. Dari mereka yang belajar saya cuma fasilitasi aja dan memandu supaya gerakannya sesuai dengan apa yang kita arahkan tujuan pembelajaran tadi. Gitu, Kak. ya. Ya, terima kasih ya Kak. Untuk Kak Dono ya, gimana Kak untuk penerapan di dalam proyeknya Kak tentang di sini tadi Kak, Ya, bahan literasi deh tadi Kak, untuk ya literasinya literasi ini. Kak. Ya, untuk dampak bagi peserta didik, literasi dan juga numerasi, siswa itu sudah mulai tinggi guys. Dalam arti sudah meningkat dari sebelumnya. Itu dibuktikan dengan rapot pendidikan kita, literasi dan juga numerasinya sudah berwarna kuning
Dalam arti Iya. belum sampai ke hijau Kak, berarti sedikit naik daripada yang sebelumnya. Jadi dampaknya itu sangat positif sekali. Nah, sedangkan untuk mata Awalnya merah pelajaran ya Kak. iya awalnya merah, sekarang berubah jadi kuning. Nah, untuk mata pelajaran Penja sendiri pun proyeknya masih belum dilaksanakan. Kenapa? Karena kita melihat kemarin acuannya adalah rapot pendidikan kita Kak. Nah, tahun 2025 ini saya akan mengadakan proyek untuk mata pelajaran Penja terutama dalam pembuatan alat-alat permainan tradisional tadi Kak, seperti logo dan juga yang lain-lainnya nanti. Ya, Nah, itu terima Kak. kasih ya Kak. Ya. Kita lanjut ya Kak untuk Nah, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri ya Kak. Saya perkecil dulu Kak. Di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang di sini ada juga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi bagaimana Kak untuk tanggapan Kakak untuk yang di sini Kak untuk perubahan diri, keterlibatan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didiknya, terus keterampilan menggerakkan rekan sejawatnya. Kadang-kadang kan kita susah Kak untuk saling menggerakkan rekan sejawat seperti yang kepala dinas bilang kemarin Kak. Ingatlah. Kalau kita yang bergerak mudah, tapi kita menggerakkan orang itu yang susah gimana itu menurut Kakak? Tentang komunitas belajar ini Kak. Ya, silakan Kak Dono. Ya Kak, izin. Sebelum ada kegiatan kompel, itu guru itu kan biasanya belajar mereka hanya dengan melihat buku-buku sendiri Kak. Melihat buku paket dan juga yang lain-lainnya, tidak pernah membuat yang namanya Canva, tidak pernah yang namanya membuat PowerPoint. Nah, dengan adanya kumbel di sekolahan kita itu guru-guru itu sudah berubah, baik itu tingkat kompetensinya sudah meningkat, kemudian keinginan mereka untuk belajar sudah meningkat. Nah, jadi dengan adanya kumbel ini, otomatis kompetensi kita sendiri pun juga meningkat. Kenapa? Karena kita dengan kegiatan kumbel itu ada kegiatan kita belajar dan mengajar. Nah, di situ kita dituntut untuk belajar dan mengajarkan kepada peserta didik. Nah, itu Kak. Ya. Kemudian untuk menggerakkan rekan ini yang paling susah. Memang benar yang dikatakan oleh Kak Fasil, ya menggerakkan ini. Menggerakkan teman sejawat ini susah, apalagi kalau guru-guru yang senior. Otomatis mereka pikirannya untuk apa berubah, untuk apa ini supaya bisa ini. Sedangkan 1 tahun atau 2 tahun lagi sudah pensiun kata mereka. Nah ini. Nah pikiran itu yang membuat yang bisa seseorang itu malas untuk melakukan perubahan. Nah bagaimana caranya? Itu tergantung kegiatan yang ada di Kompel itu sendiri Kak. Ya, terima kasih ya untuk Kak Dona ya. Kita lanjut ya Kak. Di sini ada penyampaian RTL ya Kak untuk pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. A. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melibatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan
serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan melalui dari program PKG PJOK. Apapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas di rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi A. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen atau capaian diskusi KBL terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Yang keempat, dokumen lain yang relevan. Nah, di sini nanti Kak, untuk Kakak bisa ada pengantar tugasnya ya Kak. Kakak bisa membuat rencana tindak lanjut nanti Kak, sesuai arahan yang ada di LMS-nya Kak. Di sini ada rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Di sini ada moda penguasaan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bentuk perencanaan tindak lanjut RTL, komponen program. Di sini ada juga keterangannya Kak. Nah, jadi yang pertama bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada 9 slide-nya Kak. Nah, ini tugas-tugas untuk Kakak nanti. Kakak membuat Canva atau PowerPoint ya Kak? Ya, bisa Kak. Baik itu Canva maupun PowerPoint, tapi 9 slide-nya kemarin Kak. Ini untuk perencanaannya ya Kak. Untuk perencanaannya. Iya Kak. Di sini ada judul, ada latar belakang, ada tujuannya, capaian, struktur, pertanyaan, rencana evaluasinya Kak, kemungkinan tantangannya seperti apa. Yang keterangannya di sini ada RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut dengan sekolah untuk didiskusikan dengan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah atau pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kalau nanti bisa diingatkan ya Kak untuk tugas-tugasnya nanti, mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik ya Kak. Di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus membuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, ada komponen, ada penjelasan tentang komponennya Kak. Di sini ada judul program atau judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama adalah kegiatannya seperti apa, yang kedua latar belakangnya seperti apa. Itu yang Kakak rancang ya. Di sini ada yang ketiga juga ada tujuan, ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan.
Di sini ada penjelasan tentang komponennya juga, Kak. Nah, mungkin di LMS juga ada ya, Kak, di sini. Kalau misalnya bisa dipoto, Kak. Iya Kak, sudah Kak. Terus yang kelima di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya, Kak. Ada struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajarnya. Di sini ada juga pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada juga tentang tentang komponennya. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kolikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran atau detail target populasi kelas atau usia ya Kak. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilaksanakan. Nah, seperti contoh di sini ya Kak. Ada project. Nah, ada Juni, ada Yuni dan Indra ini. Mereka saling berdiskusi ya. Untuk mapel PJOK, mapel IPA, begitu mapel bahasa Indonesia. Ini Kak bisa dipoto ya Kak. Ini yang namanya saling berbagi praktek baik tadi Kak. Dalam komunitas belajarnya. Nah, sini ada juga yang keenam ya Kak, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangannya seperti apa. Jadi yang seperti yang dari 1 sampai 8 ini harus ada ya Kak untuk komponennya. Tiap komponen. Di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yang pertama A, tujuan program. Yang B, kelengkapan rencana dalam satu program. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang D, rencana evaluasi program. Jadi masing-masing yang baik itu tujuan, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, maupun rencana evaluasi program. Itu aspek penilaian rencana tindak lanjutnya harus ada ya Kak. Nah, di sini ada lini masa rencana atau tindak lanjut RTL, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Ya, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBL terkait RTL project yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Nah, penilaian RTL setelah unggahan RTL. Mungkin Kak sudah merancang ya Kak, karena kita kemarin sudah melakukan GMAT, tapi terkendala jaringan kita tidak terekam ya Kak. Mungkin gara-gara yang penuh kemarin Kak. Jadi kita ulang kembali ini Kak. Di sini ada umpan balik RTL setelah 6 hari menyusun RTL, rencana tindak lanjut ya Kak. Diskusi dan tanya jawab. Ya, gimana Kak untuk Kakak semua untuk kegiatan kita apa sudah dirancang Kak dari kemarin Kak sampai sekarang Kak? Gimana untuk Kak Dono? Ada rancangan untuk Kak Fajar? Kak Kak Dono Yunita? sudah Kak, kayaknya itu. Ya, terima kasih ya Kak.
Ya. Kita lanjut ya Kak. Pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya. Penutup. Nah, di sini ada terima kasih untuk kakak semua Cakep. untuk mengakhiri dari pembelajaran kita pada kali ini ya Kak. Saya ada pantun ya Kak. Ya. Jangan Guntur. lupa catatnya Kak. Ya, Kak Guntur, Kak Fajar, Kak Herdi, Kak Dono, Kak Yunita, Siap. silakan. Cakep ya. Siap. Ya, saya bacakan ya. Ya, saya bacakan pantunnya. Kalau ladang banyak hama, Cakep. Cakep. tak perlu tani untuk berpindah. Cakep. Hati Cakep. masih ingin bersama, Cakep. tapi Mantap. waktu habislah sudah. Waduh. Cakep. Mantap. Tepuk tangan dulu. Burung dara, burung cendrawasih Cakep. Mantap. bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Ya, sama-sama Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Kak. Cakep. Mantap. Kak Dono bilangnya apa Kak Dono? Kenapa Kak? Kemarin ada pantun dari kakak. Ada pantun? Ya, ikan gabus, ikan sepat makin cepat makin ikan sepat, bagus. ikan gabus makin cepat makin bagus Kak. Ya, terima kasih untuk kakak semua. Pada akhir sesi kita kali ini ya Kak. Saya mohon maaf ya Kak kalau ada kesalahan baik untuk pembelajaran kita hari yang kurang misalnya atau penyampaian masih kurang cukup atau gimana Kak, mohon dimaafkan ya Kak. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk gimut selanjutnya ya Kak. Ya, Kak. Silakan untuk kakak bisa memimpin doa. Siapa Kak? Kak Guntur. Ya Kak Dono, Kak Guntur ya. Mimpin doa. Ya, siap. Ini Kak Guntur makin merdu aja suaranya Kak. Ya. Silakan Kak. Kak Dono. Dibuka dulu Kak. Kak Herdi, buka. Oi, gantengnya Gantengnya Kak Dono. Pindah lagi nih nah. Ya. Ya Kak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut rekaman kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ya, Kak. terima kasih untuk kakak semua. Terima kasih untuk Kak Guntur karena sudah memimpin doa ya Kak. Nanti kita bertemu lagi Kak untuk kegiatan gimetnya Kak. Kita kotak barang dulu Kak. Ya, silakan untuk Kak Fajar. Oh ya, sudah. Kita foto barang ya Kak. Silakan untuk Kak Dono. Ya, Ya, sudah. terima kasih untuk semua. Saya mohon pamit ya Kak. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya Kak. Terima kasih juga untuk Kak Fajar, Kak Dono, Kak Guntur, Kak Yunita, Kak Herdi yang kiranya bisa hadir dalam kegiatan kimet kita pada sore hari ini ya Kak. Mohon maaf Kak. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk kimet selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Kak. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Yunita. Terima kasih Kak. Ya. Ya, Kak. Izin Terima keluar, Kak. kasih. Terima kasih juga untuk semuanya Kak. Mudah-mudahan Ya, Kak. untuk gimet kita berikutnya nanti bisa jalan lancar lagi Kak.
Ya, terima kasih. Ya, Minta terima kasih, izin Kak. keluar Kak ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Terima kasih untuk Kak Guntur, Kak Yunita, Kak Dono, Kak Fajar, Kak Herdi. Terima kasih Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak. Izin keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.